Apaan sih? Apa lu tiba-tiba berhenti? Hus, diem. Lu pada lihat deh di depan. Takutnya aku salah lihat doang. Iya, kita lihat kok. Jadi, di depan kita berdiri sosok pocong yang tinggi banget. Saking tingginya, kepala si pocong tidak kelihatan sama sekali. Dan yang kelihatan sama kita cuman kain putih kotor yang membungkus si pocong tersebut. Halo, selamat malam, selamat pagi, atau selamat siang semuanya. Jumpa lagi bersama dengan gua Ipul dari Mahasiswa Siluman. Kali ini gua kembali dengan segmen narasi horor ya. Dan di segmen ini gua akan menceritakan sebuah cerita yang dikirimkan oleh narasumber kita yang bernama Ari. Jadi dia ini menceritakan pengalamannya ketika mendaki ke Gunung Salak, di mana dia ini adalah salah satu murid dari pesantren yang ada di Ciseeng Bogor. Dan ketika dia mendaki ini, dia mendapatkan banyak banget gangguan mistis. Salah satunya dia sempat tersesat di antara pos 5 sampai ke pos 6 via Cimelati. Tapi beruntung dia masih bisa selamat dan ditolong oleh sosok misterius, yaitu seorang kakek-kakek. Siapakah kakek-kakek tersebut? Daripada penasaran, langsung saja mari kita mulai ke ceritanya. Dan sebelum itu, biasa ya, buat kalian yang punya cerita ataupun pengalaman horor, boleh banget kirimkan ke email kami yang ada di deskripsi. Atau bisa juga via DM di Instagram @mahasiswasiluman. Seperti biasa, gunakan earphone-mu, cari posisi nyaman, dan selamat mendengarkan. Oh iya, di sini gue akan ngeceritain dari POV atau sudut pandang orang yang pertama ya, agar kalian lebih meresapi isi dari ceritanya. Perkenalkan, namaku adalah Ari. Aku adalah salah satu murid di pesantren Salafi di daerah Ciseeng, Bogor. Waktu itu kami berempat, yaitu adalah Fauzi, Jenal, Gondrong, dan aku sedang ngobrolin tentang pendakian ke Gunung Salak. Tiba-tiba temanku si Gondrong ini nyeletuk gitu. Woi, hayolah kita liburan ke Gunung Salak. Hayolah, tentuin hari dan tanggalnya. Nanti aku ngajak temanku si Zikri. Hayu dong, udah penat banget palaku ngajakin liburan terus nih. Dan sekalian kita ziarah ke makam Mbah Salak yang ada di Puncak Manik ya. Semua pun sepakat. Dan setelah selesai ngobrol, kami kembali ke rumah masing-masing. Singkat cerita, tibalah hari keberangkatan. Hari Jumat, tanggal 27 November tahun 2020. Tepatnya jam 9 malam, kami kumpul di rumahnya si Jenal. Sambil beres-beres perlengkapan yang harus kita bawa sebagaimana mestinya. Di samping itu, kami juga harus menunggu si Gondrong datang. Maklum, dia rumahnya agak jauh ya. Dan disitulah kita juga dikenalkan dengan temannya si Fauzi yang namanya si Zikri. Setelah kenalan, tidak lama berselang, si Gondrong datang dengan segala persiapan yang dia punya dari rumah. Lalu tiba-tiba si Zikri ini nanya, kita naik ke Gunung Salak via mana nih? Kita naik via Cimelati yang ada di Sukabumi aja ya. Karena aku di sana sedikit kenal sama si Babe, juru kunci yang di Gunung Salak tersebut. Setelah perbincangan itu, berangkatlah kita berlima ke base camp Cimelati, tepatnya di Villa si Babe. Kita sampai di Villa si Babe kurang lebih sekitar pukul 1:30 pagi. Dan pas sampai di sana kita belum bertemu dengan si Babehnya. Jadi terpaksa deh kita bermalam dan beristirahat di musola yang ada di sana. Singkat cerita, pas subuh kita terbangun untuk menunaikan ibadah sholat subuh berjamaah. Dan barulah pada pukul 6:30 pagi kita kembali ke Villa si Babeh untuk menemui si Babeh tentunya. Dan pas kita sampai di villa, akhirnya kita ketemu dengan si Babeh.
Di situ tidak lupa sarapan dan mempersiapkan ulang persiapan yang kita bawa. Ya karena takutnya ada yang lupa gak kebawa gitu kan. Pas kita selesai sarapan, di situ si gondrong ini bilang katanya temennya 2 orang yang dari Sukabumi juga ingin ikut. Kami pun semua mengiyakan permintaan si gondrong tersebut. Karena bagi kami, nambah orang itu lebih baik. Apalagi kita sudah tahu sendiri kan gimana kondisi Gunung Salak yang masih murni akan segala hal. Berangkatlah si gondrong menjemput kedua temannya tersebut ke tempat yang memang sudah janjian sebelumnya. Sambil kita nunggu si gondrong dan teman-temannya datang, kita ngobrol-ngobrol kecil dengan si Babe sambil ngopi di pagi hari itu. Pas sela-sela obrolan, si Babe ini bilang kalau semalam dia ini didatengin oleh sosok yang sangat misterius. Dan dia ini bilang kalau besok akan ada sekelompok pemuda yang mau mendaki ke Gunung Salak. Dan salah satu dari anak muda itu ada yang berniat untuk ziarah ke makam Mbah Salak. Mendengar ucapan si Babe, kami pun keheranan. Karena di hari itu baru kami yang berniat untuk berangkat ke Gunung Salak. Dan sebelumnya aku memang berniat untuk ziarah ke makam Mbah Salak. Jadi aneh banget kan? Apakah mungkin rombongan pendaki yang dimaksud adalah kami? Sedangkan kami sebelumnya tidak pernah bilang apa-apa ke si Babe. Tapi kami mencoba untuk terus berpikir positif ya. Ya mungkin saja sehabis kami itu ada pendaki atau rombongan lain. Singkat cerita si gondrong dan kedua temannya datang. Dan pas sampai pun kami siap-siap untuk naik Gunung Salak. Nah pas mau berangkat ternyata si Jenal bilang ke kita semua kalau dia tidak bisa ikut naik gunung. Karena ada pekerjaan yang memang tidak bisa ditinggalkan. Di situ kami sedikit agak memaksa ya agar si Jenal ini tetap ikut. Tapi dia tetap kekeh dengan pendiriannya. Dan alhasil si Jenal pulang sendirian. Kami pun berdoa agar perjalanan kami nanti tidak ada masalah yang berarti. Singkatnya, kami berpamitan sama si Babe. Dan di situ si Babe mengizinkan kami mendaki dan beliau juga berpesan agar selalu sopan santun dan menjaga tata krama dimanapun kita berada. Dan tak lupa si Babe bilang ke kita bahwa kita sudah ditungguin di atas. Udah cepet naik kalian, sudah ditunggu di atas, kata si Babe sambil menghembuskan asap rokoknya keluar dari mulutnya. Kita berenam pun memulai pendakian sekitar jam 10:30 siang. Perjalanan kita untuk ke pos pendaftaran agak lumayan jauh dari vilanya si Babe. Tapi treknya lumayan enak ya karena masih jalan konblok. Pas kami mau sampai di pos pendaftaran, dari kejauhan aku melihat ada kabut hitam yang tebal turun ke bawah. Seakan-akan menyambut kedatangan kami. Tapi anehnya semua teman-temanku tidak ada yang peduli satupun. Seolah-olah memang tidak terjadi apa-apa. Dalam pikirku kok mereka biasa-biasa aja ya. Apa mungkin hanya pikiranku saja? Biarinlah, mungkin itu memang pikiranku saja. Singkat cerita, sampailah kami di pos pendaftaran. Si Fauzi yang mengisi data-data kita ke petugas pendaftaran tersebut. Dan kami pun menunggu sambil ngobrol-ngobrol kecil. Dan disitulah keanehan mulai terjadi. Tepat di situ, aku melihat di ruang pendaftaran ada 2 sosok bapak-bapak dan ibu-ibu. Masing-masing ada di pojokan persis di belakang petugas tersebut tuh. Dan yang bikin aku tidak bisa berkata-kata, si bapak dan si ibu-ibu itu lidahnya menjulur ke bawah dan tatapannya sangat kosong. Tapi anehnya, kayaknya petugas dan si Fauzi tidak peduli sama sekali dengan apa yang aku saksikan. Dan yang lainnya juga kayaknya sama sih. Tidak ada yang melihat apa yang aku lihat. Padahal itu kelihatan dengan sangat jelas. Aku bilang ke si gondrong, "Rong, lu lihat apa yang gue lihat gak sih?" Si gondrong dengan santainya
dia bilang kepada aku, "Gus, diemin aja, emang itu tempatnya dia." Dalam pikirku berarti si gondrong ini juga melihat apa yang aku lihat, iya kan? Singkat cerita, si Fauzi selesai mendaftar administrasi itu yang memang sudah seharusnya kita isi. Dan akhirnya kami pun memulai pendakian menuju ke pos 1 Gunung Salak. Pendakian menuju ke pos 1 sampai ke pos 3 tidak mengalami kendala apa-apa, terkecuali medan Gunung Salak yang memang boleh dikatakan sangat curam dan licin. Karena Gunung Salak adalah gunung dengan hutan yang sangat lebat dan dengan curah hujan yang tinggi dan juga lembab. Beruntung pas kita naik dari pos 1 sampai ke pos 3, hujan tidak turun. Barulah di pos 4 sekitar jam setengah 3 sore mulai gerimis dan agak mendung. Gunung Salak terkenal dengan hutannya yang masih lebat dan kabutnya juga sangatlah lebat. Jadi jam segitu itu udah kerasa kayak malam banget lah. Pas perjalanan menuju ke pos 5, aku minta break dulu buat istirahat. Di situ kita sebat dulu sambil bercengkrama untuk menghilangkan rasa lelah kami. Dan pas kita mau mulai perjalanan lagi, tiba-tiba seperti ada angin kencang yang menghantam tepat di mukaku. Dan yang anehnya, daun-daun pepohonan yang ada di sekitar tidak ada reaksi apa-apa. Bahkan teman-temanku pun biasa saja, seolah memang tidak ada angin kencang. Dalam pikirku, mungkin cuman halusinasiku saja ya, karena efek kecapean kali ya. Tapi dari situlah keanehan terjadi lagi. Dari kejauhan, di sebelah kanan jalur, aku seperti melihat ada sosok wanita cantik dengan pakaian hanya memakai kain batik untuk menutupi badannya. Dan disitulah dia terus melambaikan tangan ke arahku, seolah dia menyuruh aku untuk mendekatinya. Di situ aku tidak mengambil pusing. Aku terus berjalan, berdoa apa yang aku bisa. Tapi sepanjang jalan pos 4 menuju ke pos 5, sosok wanita cantik itu seakan mengikuti kami sambil terus melambaikan tangannya ke arah kami. Tapi anehnya, temanku semua tidak ada yang menyadari itu. Udahlah, biarin aja dia ngikutin kita terus. Yang penting dia jangan ganggu kita, ucapku dalam hati. Singkat cerita, kita semua sampai tuh di pos 5. Ya kurang lebih sekitar jam 5 sorean lah. Dan sosok si wanita tersebut sudah tidak menampakkan dirinya lagi. Perjalanan kita dari pos 4 ke pos 5 itu agak lama ya. Karena di perjalanan ini kita jalannya memang banyak istirahatnya. Di situ kita istirahat agak lama sambil ngopi-ngopi, sholat asar, dan kodo sholat zuhur yang tadi sempat kita tinggalkan. Nah, kita semua berencana untuk melanjutkan perjalanan habis sholat maghrib. Dan setelah selesai sholat maghrib, kita semua melanjutkan perjalanan menuju ke pos 6. Jam 18:45, kita jalan menuju ke pos 6 dengan harapan tidak ada masalah apa-apa. Di situ kita jalan terus dengan si Fauzi ini di paling depan dan aku di belakangnya si Fauzi. Tidak terasa kami terus berjalan hingga pukul 8:14. Dan di situ kita bertemu persimpangan jalan. Jadi keanehan terjadi lagi. Kami bingung memilih jalan yang mana. Di situ kita diam sejenak sambil sebat dulu. Dan setelah berunding, akhirnya kita ambil polling jalan mana yang harus kita pilih. Di situ si Fauzi ini dia iseng nyenterin senternya ke arah jalan yang sebelah kiri. Dan dia melihat seperti ada bangunan yang menyerupai shelter. Dan di sisi lain aku melihat ke sebelah kanan jalan. Dan terlihat seperti terowongan yang terang sekali. Hal itu membuat kita semua tambah bingung dong. Mau pilih jalan yang mana? Tapi di situ aku berasumsi yang benar jalan adalah sebelah kiri. Kenapa aku bilang begitu? Ya karena tidak mungkin di hutan ada jalan yang sangat terang benderang kan. Ya mungkin itu hanyalah halusinasiku saja. Akhirnya kita semua sepakat mengambil jalan yang sebelah kiri.
Dan yang anehnya lagi, pas kita semua jalan melewati jalan tersebut, kami tidak menemukan bangunan yang mirip dengan shelter tadi. Padahal sudah jelas kita melihat ada shelter di jalan sebelah kiri. Kita terus berjalan melewati gelap dan dinginnya hutan Gunung Salak. Karena pas waktu itu, hujan kecil terus menyertai perjalanan kita. Untuk menembus gelapnya hutan Gunung Salak yang diselimuti kabut tebal. Singkatnya, kita bertemu lagi sama persimpangan dan pas pertengahan jalan dari pos 5 menuju ke pos 6. Di situ kita bingung mau pilih jalan yang mana. Bahkan di situ tidak ada tanda-tanda seperti tali rafia yang memang biasanya digunakan sebagai petunjuk jalan atau petunjuk lainnya. Di situ kita mulai panik dong. Karena jam sudah menunjukkan pukul setengah 10 malam dan hujan juga sudah mulai agak lebat. Di situ kita mencari cara mana jalan yang benar untuk kita lewati. Di situ kita membagi tugas. Aku dan si Raka, yaitu temannya si Gondrong yang dari Sukabumi itu, mencari jalan ke depan. Dan yang lainnya mencari jalan ke kiri jalan dan ke kanan jalan. Pas aku jalan ke depan, di situ aku dan Raka tidak menemukan tanda apapun atau petunjuk jalan. Dan yang lain pun sama, tidak menemukan apa-apa yang bisa kita jadikan patokan untuk penunjuk jalan. Dan di situ situasi makin chaos. Akhirnya kita sepakat untuk mendirikan tenda di tempat yang sangat minim. Bahkan satu sisi tenda kita ada di pas bibir jurang. Kita bisa saja jatuh ke jurang kalau terjadi apa-apa dengan tenda kita. Singkat cerita, tenda pun sudah jadi. Ada yang membagi tugas, ada yang masak, ada yang bikin kopi, dan ada pula yang tertidur karena kelelahan dan kedinginan. Pas kita selesai makan, tersisa hanya aku dan si Gondrong yang ada di luar tenda untuk sebat dan ngopi karena kita berdua belum bisa tidur. Hujan juga sudah mulai reda. Di situ kita ngobrol-ngobrol tentang di manakah letak dari pos 6. Apakah kita tersesat? Dan lain sebagainya. Di sela-sela obrolan kita, terdengar suara dari belakang. Seperti orang yang berjalan. Tiba-tiba ada yang mengucapkan salam dari belakang. Assalamualaikum. Kita pun kaget dengan apa yang kita dengar dan lihat. Sontak kita menjawab, Waalaikumsalam. Tiba-tiba muncul sosok kakek tua dengan pakaian serba hitam dan peci hitam tanpa menggunakan alas kaki. Kami pun heran dengan apa yang kami lihat. Sontak si kakek itu kemudian bilang, "Punya kopi, Jang?" "Ada, Pak, cuman gak ada airnya. Ada air juga buat perbekalan saya besok pagi buat menuju ke pos 6. Kemudian si kakek tua itu berkata sambil menuju ke arah jurang tersebut. "Di bawah ada kali kecil, Jang, dan airnya sangat jernih. Coba ambil saja ke sana." Kita berdua pun bertanya-tanya, apa benar ada sumber air? Padahal kan jelas-jelas itu jurang. Lagian kalaupun ada, kita mau lewat mana? Saat kita sedang bingung, si kakek ini langsung bilang, "Udah, Jang, jangan takut saya bohongin. Saya ini ngomong dengan sungguh-sungguh. Di bawah benar ada kali kecil. Cepat bawa semua tempat air yang kosong untuk kalian isi." Aku pun agak sedikit kaget ya, kenapa si kakek tua itu bisa tahu isi pikiran kita berdua gitu kan. Dan aku pun minta ditemenin sama si Zikri yang memang belum tertidur. "Zik, bangun Zik. Anterin aku ngambil air yuk ke bawah." "Gila lu, jam segini kita mau turun ke bawah buat ngambil air. Mau sampai jam berapa? Kita kan sekarang di pertengahan mau ke pos 6. "Kagak jauh Zik," kata si kakek tua, "ada kali kecil di bawah jurang. Cukup buat kita isi air mah." "Kakek tua? Siapa dia? Datang dari mana?" "Aku gak tahu deh dia siapa, yang jelas dia datang tiba-tiba dari belakang jurang." "Lu yakin dia orang beneran?" "Aku juga gak ngerti dah dia orang apa bukan. Yang pasti dia kayaknya bukan orang sembarangan." "Ya udah, ayo kita lihat dulu. Jangan langsung percaya aja sama orang asing. Ini gunung, bukan kota."
Ya udah, ayo keluar makanya. Kita pun berdua keluar tenda untuk memastikan apa benar ada kali kecil di bawah jurang tersebut. Singkat cerita, kita berdua pun sudah di luar tenda dan si kakek terus berkata kepada kita berdua, "Isi semua tempat air yang kosong buat kamu besok ke puncak." Siap kek, kita pun berjalan. Terus berjalan hingga sampai di bawah jurang. Kita pun heran kenapa kita tidak mengalami kesulitan saat turun. Padahal kalau yang pertama kita lihat, jurang itu sangat curam dan dalam sekali. Pas kita jalan, terasa seperti kita jalan di tempat yang datar. Itu semua di luar akal dan logika kita. Zik, lu denger gak ada suara air? Sepertinya ngejauh dari sini ya? Iya, aku juga denger. Ayo kita jalan lebih ke depan. Siapa tahu ngejauh dari sini. Kita pun berjalan lebih ke depan lagi. Dan tidak jauh dari tempat saya, ya kurang lebih kira-kira 10 langkah. Kita sudah menemukan kali tersebut. Itu kalinya. Oh iya bener. Ayo cepet kita isi semua botol kita. Nanti takut kelamaan di sini. Takut terjadi apa-apa doang. Singkat cerita, kita sampai lagi tanpa ada apa-apa di bawah. Pas kita berdua sampai di tenda, kakek langsung bilang, "Dapat airnya?" "Ada kek." "Udah bikin kopinya." "Siap kek," jawabku sambil menaruh botol air. Dan segera si gondrong masak air buat bikin kopinya untuk si kakek ini. Kita bertiga ngobrol-ngobrol dan ngopi bareng si kakek ini. Di sela-sela obrolan kita, sontak si kakek bilang begini, "Gunung Salak itu dikenal orang bukan karena keindahannya, tapi ada hal lain yang menarik banyak orang buat datang ke sini. Jadi kakek berpesan kepada kalian semua, jangan pernah ambil apapun yang bukan milik kalian. Bukanlah gunung ini indah dengan sejuta kemisteriusannya. Dan jaga alam dimanapun kalian berada, jangan merusak alam. Karena alam juga bisa marah kalau dia dirusak." Setelah ngomong itu, si kakek langsung pamit dan menunjukkan kalau dia tinggal di atas sana. "Ya udah, makasih ya nak kopinya." Kakek pamit pulang dulu. Kalau mau mampir ke rumah kakek ada di atas sana. Nama kakek Prabu Balaspati. Singkat cerita, si kakek mulai jalan ke arah atas dan hilang di telan kabut tebal Gunung Salak. Kita pun lanjutkan ngobrol-ngobrol kecil. "Aku yakin itu bukan orang. Bos, udah biarin aja. Yang penting dia gak ganggu kita." Kita agak lama di luar sambil sebat. Kemudian aku pun ngajakin mereka berdua buat masuk dan tidur. "Udah ah, jangan ngobrol aja. Ayo tidur. Besok kita pagi harus bangun, perjalanan kita masih panjang." Kita bertiga pun kemudian langsung masuk dan tertidur. Singkat cerita, matahari mulai memancarkan cahayanya dari sela-sela hutan Gunung Salak. Masing-masing punya tugas. Si Fauzi masak sama si Sikri, dan aku sama si Gondrong dan 2 temannya yang dari Sukabumi. Itu tugasnya nyari jalan. Betapa kagetnya kita melihat ada tali rafia tepat di samping tenda kita. Padahal pas malam kan kita cari di sini nggak ada apa-apa. Dan pas aku nanjak sedikit ke atas, ternyata pos 6 sudah kelihatan. "Drong, itu bukan pos 6. Lah iya ya, itu pos 6. Bukannya lu lagi malam nyari sampai sini ya?" "Iya dong, sumpah lagi malam mah kagak ada ya. Tanya sama temen lu dah kalau gak percaya." Sontak kita kaget sekaget-kagetnya. Padahal pos 6 jaraknya cuma beberapa langkah saja dari tenda kami. Lantas, di manakah kita semalam? Dan siapakah sosok kakek-kakek tersebut? Di situ kita semua positif thinking saja. Ya mungkin malam karena gelap sekaligus panik ya. Jadi kita gak bisa fokus. Setelah selesai sarapan dan ngopi-ngopi, kita langsung bergegas untuk menuju ke puncak. Semua peralatan kita ditinggal di dalam tenda, kecuali apa-apa yang kita butuhkan buat naik ke puncak. Perjalanan dari pos 6 menuju ke puncak aman-aman saja.
Dan sekitar jam 10 siangan akhirnya kita sampai di puncak. Di situ kita foto-foto. Tidak lupa kita ngopi-ngopi lagi sambil menikmati pemandangan hutan Gunung Salak. Sekitar jam 12 kurang 15 menit kita bergegas buat turun ke tenda karena langit Gunung Salak sudah mulai mendung. Dan di situ kita juga memang harus turun ke bawah hari itu juga. Jadi kita tidak bisa membuang-buang waktu, takutnya nanti kemalaman di jalur. Dan setelah sampai, kita packing barang untuk bergegas turun. Kita rapihkan semua dan pastikan tidak ada sampah yang tertinggal. Baru kita jalan beberapa langkah, tiba-tiba hujan langsung turun dengan lebatnya. Dan di situ aku bilang, gimana nih, hujannya langsung banyak, jalan terus apa stay? Jalan terus aja, kalaupun kita mau stay, kita ribet lagi kan buka keril buat ngambil tendanya. Pakai jas hujan aja. Kita gas sampai bawah. Jangan sampai kita ketemu malam di jalur. Kita terus jalan sambil menembus hujan yang begitu deras. Dan singkat cerita, kita sampai di persimpangan yang semalam kita lihat itu jalannya ada 2. Astaga, Zi. Coba pas malam kita ambil jalan kanan ya. Mati semua kita jatuh ke jurang. Lah iya, itu jurang aslinya mah. Jadi ternyata jalan persimpangan yang kanan itu ternyata adalah jurang. Kita jalan terus tanpa henti. Pas di jalan si gondrong sampai terjungkal sampai ke bawah dikarenakan dia ini salah pegang ranting. Jadi ternyata ranting yang dipegang itu tidak kuat untuk menahan bebannya. Rong, lu gak ngapa-ngapa? Tenang, aman. Sendalku doang yang putus. Syukur deh kalau gak apa-apa. Setelah keadaan aman, kita lanjut jalan tanpa henti sama sekali. Dan pas jam 2:30 sore, kita akhirnya sampai di pos 1. Di situ kita istirahat sambil sebat dulu, dikarenakan hujan yang memang sudah lumayan agak reda. Mau lanjut jam berapa nih kita buat ke bawahnya? Kita santai aja dulu, waktu masih panjang juga kan. Kita sebat-sebat aja dulu. Aku dan yang lainnya mengiyakan perkataan dari si Zikri tersebut. Dan waktu itu sudah menunjukkan pukul 3:30 sore. Kita siap-siap buat jalan lagi. Jalanlah kita menuju ke pos pendaftaran. Di tengah perjalanan, tiba-tiba kabut tebal datang lagi. Benar-benar tebal menyelimuti kita semua. Bahkan jarak pandang kita pun tidak terlalu jelas. Kita inisiatif untuk saling berpegangan satu sama lainnya. Dikarenakan headlamp kita cuma tinggal 1 yang nyala. Sisanya habis semua pas malam. Kita jalan terus pelan-pelan. Tidak lama, si Fauzi yang berada di depan, dia berhenti. Sontak kita pun semua langsung berhenti. Ada apaan sih? Ngapa lu tiba-tiba berhenti? Hus, diem. Lu pada lihat deh di depan. Takutnya aku salah lihat doang. Iya, kita lihat kok. Jadi di depan kita berdiri sosok pocong yang tinggi banget. Saking tingginya, kepala si pocong tidak kelihatan sama sekali. Dan yang kelihatan sama kita cuman kain putih kotor yang membungkus si pocong tersebut. Gimana nih? Kita jalan apa stay? Jalan aja terus. Kalau kita stay, takut tambah bahaya. Tapi lu lihat kan itu pocong pas banget berada di jalan kita. Udah, kita jalan minggir aja. Di situ kita jalan pelan-pelan dan sambil hati-hati benar. Dan pas sampai persis di dekat si pocong, kita jalan agak sedikit minggir untuk menghindari sosok pocong tersebut. Setelah melewati momen yang bikin deg-degan itu, alhamdulillah kita sampai di pos pendaftaran dan tidak terjadi apa-apa. Kemudian kita lanjut ke Villa Si Babe dan kita pun disambut sama si Babe. Gimana? Enak naik Gunung Salak? Apa yang kalian lihat di sana? Ucap si Babe sambil menghisap sebatang rokok kreteknya. Udah, istirahat dulu. Yang mau mandi tinggal ke belakang aja ya. Kamar mandi ada di belakang. Aku, Zikri dan si Gondrong langsung mandi duluan. Dan yang lainnya istirahat sambil beres-beres untuk makan dan ngopi.
Saat kita bertiga sampai di kamar mandi, si Zikri ini nyeletuk. Lu pada nyium bau amis darah kagak sih? Udahlah, kita mandi aja, jangan diperduliin. Kita bertiga selesai mandi dan yang lain bergantian. Giliran kita yang lanjutin masak. Tiba-tiba si Bapeh datang dan bilang, "Gimana? Apa aja yang kalian alami di atas?" Di situ aku menjawab apa yang kita alami selama di atas. Pertama, kita ketemu dua sosok di pendaftaran. Kedua, kita ketemu dengan cewek cantik. Ketiga, kita ketemu persimpangan yang aneh. Dan keempat, kita ketemu dengan sosok kakek-kakek tua. Dan yang kelima, kita ketemu dengan pocong yang tinggi banget. Sontak si Bapeh ini sambil duduk, dia menjawab semua yang kita alami. Yang pertama, dua sosok ibu-ibu dan bapak-bapak memang benar adanya. Mereka memang sudah berada di situ sebelum pos pendaftaran itu dibangun. Sosok wanita cantik tersebut memang adanya. Dia adalah cucu dari sosok penunggu Curug Citaman yang sering mengganggu para pendaki. Dan masalah persimpangan aneh tersebut memang sering terjadi tatkala pendaki berada di titik tersebut. Dan masalah si kakek tua memang benar, dia adalah Prabu Balaspati. Dia memang berada di pos 6. Dia yang sering menjaga agar tidak ada sembarangan orang yang bisa datang. Apalagi untuk berbuat yang tidak baik di puncak sana. Kalau ada yang punya niat jelek dan sejenisnya, maka dia akan menampakkan dirinya sebagai macan hitam untuk menakut-nakuti para pendaki nakal tersebut. Dan masalah pocong besar itu, kalian mau tahu? Sekarang dia masih mengikuti kalian sampai ke sini. Sontak kita pun langsung tengok-tengok sambil menelan ludah. Mata kami mencari-cari di manakah sosok pocong tersebut. Ya mungkin ini ada hubungannya dengan waktu mereka ini mandi, mereka mencium bau amis gitu kan. Lalu si Babek berucap, "Udah tenang saja, kondisi kalian aman. Dia tidak akan bisa berbuat apa-apa kepada kalian." Setelah itu kita pun selesai makan, ngopi dan cukup istirahat. Kita semua segera berpamitan sama si Babe dan kita pun jalan pulang. Alhamdulillah tidak terjadi apa-apa di perjalanan kita dan kita pun sampai di rumah dengan selamat. Ya mungkin kurang lebih seperti itu ya cerita dari Ari ketika mendaki ke Gunung Salak via Cimelati, di mana dia ini sempat mendapatkan beberapa gangguan mistis. Dari yang pertama di pos pendaftaran ada dua sosok bapak-bapak dan ibu-ibu. Kemudian melihat seorang wanita yang sangat cantik yang merupakan penunggu dari Curug Citaman katanya. Kemudian yang ketiga dia ini bertemu dengan sosok kakek tua. Dan ada juga yang dia ini bertemu dengan persimpangan. Dan yang terakhir itu dia bertemu dengan pocong yang sangat tinggi banget gitu kan. Ya mungkin Gunung Salak memang terkenal sangat angker gitu ya. Ya percaya ataupun tidak itu sih kembali ke pribadi masing-masing lah ya. Cuman kalau dari aku pribadi yang agak sedikit bingung di sini itu yang masalah ziarah ke makomnya itu apakah dilaksanakan atau tidak, karena waktu di puncak itu tidak disebutkan apakah dia sempat ziarah ke makam tersebut. Dan aku juga agak bingung juga kenapa dia ini diganggu, yaitu sosok pocong dan sosok wanita, dan sempat juga disesatkan ya. Padahal mereka ini kalau aku lihat dari story dari awalnya itu tidak melakukan kesalahan-kesalahan atau apa gitu kan. Kita juga bingung. Jadi ya aku sedikit bingung apa alasan mereka ini sempat diganggu gitu kan. Ya tapi apapun itu semoga ada hikmah yang bisa kita ambil dari kisah ini. Tentu saja salah satu hikmah yang bisa gue ambil ya ketika kita dalam keadaan gelap atau bahaya ya alangkah baiknya kita saling berpegangan satu sama lain. Kemudian kita juga selalu menjaga sopan santun dimanapun kita berada, karena dimanapun kita berada hal gaib itu memang ada ya. Bahkan ketika kita hendak membuang air panas saja kita memang dianjurkan untuk membaca bismillah agar tidak ada jin atau anak jin yang terluka karena kita membuang air panas tersebut. Ya mungkin itu saja, kurang lebihnya gue Ipul mohon maaf.
Buat kalian yang punya cerita horor ataupun cerita mistis, boleh banget kirimkan ke email kami via yang ada di deskripsi ya, dan juga DM di Instagram @mahasiswasiluman. Oke, mungkin cukup sekian dulu. Percaya ataupun tidak, kembali ke pribadi masing-masing. Ambil positifnya, buang negatifnya. Anggap saja ini sebagai penambah cerita horor kalian. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Salam lestari, mahasiswa siluman.